A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini masih ketemu di channel Jejak Rahasia. Nah, kembali lagi ada pembahasan mengenai ruqyah. Ruqyah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ruqyah syariah, yang kedua ruqyah non syariah. Maksudnya non syariah itu menggunakan media-media tertentu. Nah, kalau ada yang bertanya, berarti nggak sesuai dengan landasan Islam, Bang? Tetap berlandaskan as-sunnah wal jamaah gitu, berlandaskan Islam ya. Tapi di sini menggunakan media. Tapi kalau yang syariah biasanya lebih cenderung menggunakan air putih atau dengan lebih cenderung ayat-ayat suci Al-Quran tanpa ada menggunakan benda-benda tertentu. Nah, semuanya baik. Yang penting masih menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, ada sebagian mungkin penyembuh yang tidak menggunakan media-media yang memang diajarkan Rasulullah. Tapi di sini juga kalau selama media itu baik, ya bisa menggunakan selain air putih, contohnya mungkin menggunakan daun, ya kan, atau menggunakan media madu. Ya, itu pun madu pun sebenarnya masih secara Islami ya, karena memang madu diajarkan juga. Cuman ada media-media tertentu misalnya kayak telur ya kan, nah itu bisa menjadi ruqyah gitu kan, media ruqyah. Nah di sini saya bahas untuk diri saya waktu untuk menyembuhkan pasien ruqyah itu saya sering menggunakan media jarum. Nah jarumnya ini pun bukan sembarang jarum ya, karena memang jarumnya ini menggunakan jarum pengobatan, yaitu jarum akupuntur gitu. Nah, jadi nggak sembarang jarum. Jadi saat pengobatan ruqyah itu saya menggunakan jarum bagi pasien-pasien tertentu yang memang jinnya itu yang merasukinya itu sangat membandel. Jadi saya menggunakan media jarum karena menurut saya dengan media jarum itu efektif. Nah, bukan hanya orang-orang yang praktisi yang bisa menyembuhkan, tapi orang awam pun bisa gitu. Dan di sisi lain tidak harus surat yang panjang-panjang, karena kan banyak orang-orang yang nggak paham gitu kan, banyak orang-orang yang tidak hafal ya, walaupun mungkin kategorinya dia Islam, tapi kadang-kadang Islam yang kafah itu ya mungkin bisa dibandingkan mungkin 90/10 gitu, karena pengertiannya 90-nya mungkin nggak paham, 10-nya paham. Nah, jadi di sini saya berbagi ilmu gimana supaya bisa menyembuhkan orang-orang yang kesurupan melalui gangguan-gangguan jin secara goib melalui media jarum. Nah, jarumnya ini kalau bisa jarum akupuntur. Nah, jadi di saat orang ini ada reaksi kesurupan, biasanya kan susah gitu untuk ditanganin. Poin yang paling terpenting di saat orang itu kesurupan, kita nggak perlu panik dan kita harus berani, karena di sini di saat orang-orang kesurupan biasanya mental kita down, sudah ketakutan gitu, dan kita harus percaya gitu, karena di sini kita ini makhluk paling sempurna gitu yang diciptakan Allah, dan derajat kita lebih tinggi daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Maka dari itu di saat ada gangguan goib, kita benar-benar tawakal itu kepada Allah, berserah diri, apapun yang terjadi kita yakin kita didukung sama Sang Maha Pencipta ya. Jadi utama yang kita
sembuhkan tuh pasien atau sembuhkan mungkin teman atau siapapun gitu, itu kepercayaan diri dulu. Jangan kitanya nggak percaya terus kita langsung menyembuhkan tanpa ada niat yang mendukung, ya percuma gitu. Nah, jadi yang utama kalau pas saat ada kesurupan, kita lihat dulu, terus kita niatkan di diri kita, saya akan menyembuhkan dia karena Allah, lillahi ta'ala ya. Nah, di sini dalam hati kita sudah bicara, kita sudah meminta, memohon sama Allah untuk menyembuhkan saudara kita atau kawan kita atau teman kita. Ya. Mungkin kalau yang sudah praktisi nggak perlu kita ajarin ya. Nah, medianya kalau umumnya biasanya dengan ayat-ayat suci Al-Quran itu secara syariah ya. Tapi di sini saya mengajarkan dengan menggunakan jarum, medianya lebih efektif. Mungkin ada media-media lain yang memang bisa untuk menyembuhkan. Nah, kalau secara syariah memang tidak menggunakan media apa-apa. Tapi kalau untuk di luar dari ruqyah syariah, nah itu menggunakannya apapun bisa dijadikan perantara atau mungkin sebagai ibarat kata penunjang untuk kesembuhan. Entah itu pakai daun, entah itu pakai telur, nah itu macam-macam jenisnya. Nah sekarang kalau untuk orang awam, menurut saya ini media yang sangat efektif. Nah ini salah satunya jarum yang sudah saya pegang. Nah kalau jarum ini jarum pengobatan ya, jadi memang kita nggak perlu khawatir gitu. Yang penting kita di saat ibarat kata menusukkan jarum ini kita sudah niatkan gitu. Nah, bacanya apa Bang? Ya, salah satunya bacanya kalau untuk penyembuhan biasanya diawalin dengan ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana hasibi basa wasfihu wa anta safi la sifa'a illa sifauka sifaan la yughadiru sama saniyat daru wa anta arhamar rahimin. Nah, terus bisa juga doa-doa ya asarul lazim rabbal azim anais biaka wa ayu afika. Jadi doa-doa yang memang kesembuhan kita sebisa mungkin. Kalau misalnya nggak bisa ya dengan bahasa Indonesia, ya Allah saya pengen menyembuhkan pasien itu atas izinmu ya Allah. Nah, baca surat-surat yang kita bisa. Jadi diniatkan dulu. Nah, sudah itu kita cari titik di mana kalau dalam pengobatan akupuntur kita bukan bicara akupuntur ya, tapi di sini kita gimana bisa menyembuhkan pasien. Nah, kalau dalam pengobatan akupuntur mungkin ada titik lu ya kan, ada titik apa li gitu kan, ada lu itu titik paru-paru ya kan, ada titik ST ya kan, itu titik lambung ya. Tapi di sini saya bicaranya bukan titik-titik itu, tapi di sini memang ada titik umum ada dalam akupuntur yang namanya dibilang AC point ya. Jadi titik nyeri ya, titik yang memang titik keluhan. Nah, jadi itu saya jadiin suatu patokan, tapi di sini saya bicaranya ini digunakan untuk pasien ruqyah. Nah, di saat kita sudah niat, yang pertama kita takbir ya. Jadi di sini niatkan jari kita ini menjadi media. Nah, kita cari ini di sini. Dari tengkuk sampai ke bawah pinggang, ke kaki ya. Tapi di sisi lain kita dulu lihat pasiennya. Kalau memang pasien itu wanita, hendaklah kita memakai sarung tangan ya, media gitu, sarung tangan. Tapi kalau pasien itu mungkin saudara kita sendiri, ya mungkin adik atau mungkin ibu kita atau siapapun, ya itu kembali lagi nggak apa-apa, niat kita kan menolong. Tapi di sisi lain kalau memang urgent, ya memang di situ mungkin ada kerabat atau mungkin wanita itu ada suaminya atau apa, ya kembali lagi tinggal kita niatnya dan bicara dengan suaminya seperti apa gitu. Karena memang jangan sampai di saat kita menyembuhkan justru malah menimbulkan fitnah ya. Jadi kita harus membedakan antara pasien wanita dengan pasien laki.
Nah, kita cari di tengkuk sini sampai ke bawah. Nah, setelah di bawah, kita pegang bagian kaki dari jempol sampai kelingking. Nah, kita rasa-rasa yang memang ada interaksi di tangan kita, ada getaran. Nah, makanya saya bilang tadi, telunjuk kita ini kita bacain doa gitu kan. Ya, doanya doa umum aja, kita niatkan saja gitu. Niatkan di mana ini bisa membawa kesembuhan atau membawa interaksi panas untuk mengeluarkan jin atau setan di dalam tubuh si pasien. Nah, setelah ibarat kata dipegang atau mungkin bagian kuping ya kan, atau mungkin di bagian ini, setelah dipegang terjadi interaksi, dia cirinya begini. Biasanya kalau misalnya pasien yang kesurupan, biasanya di saat kita pegang ada yang biasa aja, tapi kalau ada yang pegang dia ternyata berontak, nah itu biasanya dia merasakan sesuatu. Nah, dan kadang lupanya apa? Jadi sebelum kita menyembuhkan juga kita harus dalam keadaan bersih ya, dalam keadaan berwudu atau mungkin selesai sholat, ya kan? Jadi kalau mungkin agama Islam ya mungkin selesai sholat, tapi di sini kalau misalnya non Muslim gimana? Bisa gak menggunakan media itu? Bisa ya, yang penting yakin ya kan kalau kita pengen menyembuhkan, karena pada dasarnya benda yang tajam itu benda yang menusuk itu biasanya syaitan itu takut gitu dengan yang tajam gitu. Tapi belum belum ibarat kata ini keyakinan kita gitu kan, maksudnya uh, setan itu suatu sifat. Nah, jadi kenapa bisa dikatakan setan? Ya, karena terpadunya antara jin dengan manusia menjadi setan gitu. Makanya orang-orang yang banyak negatifnya ya kan, ibarat kata di dalam dirinya biasanya dia ada jin. Nah, terbentuklah sifat dari antara jin dengan manusia. Nah, kenapa takut? Karena pada dasarnya semua makhluk itu punya unsur rasa takut di diri dia gitu. Nggak ada makhluk-makhluk ciptaan Allah itu tidak ada rasa takut, pasti semua ada rasa takut. Karena kalau tidak ada rasa takut berarti makhluk itu termasuk orang-orang yang sombong ya. Makanya ada doanya Bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya watuni muslimin. Nah, di saat Nabi Musa aja yang hebat aja dia tidak sombong ya kan, masa kita sebagai umat Rasulullah apalagi orang-orang yang bertakwa ya, masa kita sombong. Dan di agama-agama lain pun mengajarkannya mungkin tidak ada rasa harus rendah hati dan tidak ada rasa kesombongan. Nah, di sini medianya jarum ini pas kita sudah menemukan titiknya ya, itu kita memberanikan diri ya, kalau bisa kita siapkan 3 jarum ya. Kalau misalnya nggak mempan 3 jarum, itu siapkan 5 jarum. 5 jarum nggak mempan, 7 jarum nggak mempan, 9 jarum. Itu harus disiapkan karena itu bilangan-bilangan ganjil ya. Jadi kita siapkan dan kita hendaknya kita sudah niat. Nah, kita mulai dengan titik yang memang harus kita tusuk. Nah, ada yang bertanya, Bang, pakai alkohol nggak untuk nusuk? Nah, ini kan pasien ruqyah gitu kan. Yang penting jarumnya steril, bukan jarumnya baru, maksudnya bukan jarum yang memang kita boleh nemu ya kan. Nah, kalau misalnya pakai alkohol gimana Bang? Ya boleh gitu, boleh aja. Cuman kan kayaknya nggak etis ya kalau misalnya kita lagi menyembuhkan pasiennya berontak terus kita pakai alkohol gitu kan, ya agak sedikit menurut saya agak sedikit ribet gitu. Tapi kalau niatnya udah maksudnya kalau pasiennya mungkin nggak berontak ya silakan mau pakai alkohol juga. Alkohol itu kan cuma sekedar mensterilin aja supaya nggak ada bakteri, tapi kalau jarumnya bersih sih insya Allah nggak jadi masalah. Nah, kalau misalnya mau pakai alkohol ya nggak apa-apa gitu, berarti ini bicaranya sesuai standarisasi akupuntur gitu. Nah, jadi
pas di saat kita mau nusuk ya. Nah, ini kan titik nih. Misalnya taruh ada keluhan di sini, pas kita pegang, pertama kita pencet ini, ternyata dia berontak ya kan. Nah, sebelumnya ini kita bacain doa dulu ya kan, ya qomat kamit lah gitu kan, dengan apa ya, sesuai dengan ajarannya gitu kan. Nah, di sini kita berusaha untuk niatkan untuk kesembuhan. Nah, setelah itu pas dari sini kita cari nih, kita jangan ragu. Pas di sini, bentar, pas di sini kita tusuk, tetap tusuknya hati-hati juga karena ada tulang ya. Jadi jangan ragu, kita tusuk gini, langsung pas gini. Ya. Nah gini, tuh. Tusuknya jangan ragu ya. Tinggal kita iniin aja. Kelihatan nggak ya? Nah ini kan, jadi jangan ragu. Kalau sudah begini, tinggal kita kilik. Enaknya gimana? Enaknya. Nah, jadi kita bacain doa. Kita bacain doa ya kan? Ya kan? Doa kesembuhan. Nah, di sini kalau misalnya jinnya itu nggak nyaman, selama jarum ini masih nempel ya kan, dia akan berusaha gimana ya, berusaha akan berontak, dan dia pun akan ini akan mengeluarkan sesuatu gitu, mengeluarkan sesuatunya itu dia akan berusaha untuk saya nggak kuat gitu, saya panas segala macem gitu kan. Nah disitulah jarum itu bekerja gitu. Nah di saat ibarat kata dia sudah nggak kuat, sudah merasakan ada efek sampingnya, nah kita penekanannya yang harus yang apa ya, yang berani, kamu harus keluar, kamu bukan tempat di sini. Nah kita berusaha gitu. Nah selagi kita ini terus kita kilik, kita giniin, kita puter-puter giniin kita giniin gini. Nah, gitu. Jadi kita terus gitu, kita berusaha gitu. Nah kita sembari bacain doa. Nah tarik undur, kalau maaf, kalau misalnya memang nggak paham mengenai akupuntur, sebaiknya jangan ditarik ini, jadi cukup ditancepin saja. Nah ini seperti ini. Nah ini sudah ada interaksinya ya untuk makhluk yang di dalam diri si pasien. Nah setelah itu kalau sudah seperti itu, nah kita tunggu dah. Nanti biasanya pasien itu akan pingsan. Nah pingsan baru kita cabut jarumnya. Ya insya Allah akan membawakan hasil ya kan. Selama saya menggunakan jarum, pasien-pasien yang saya tanganin gitu, yang memang keluhannya berat gitu, yang memang membandel, biasanya dia akan tenang gitu pas ditusuk jarum itu. Nah, itu termasuk media ruqyah gitu, ruqyah yang mungkin bukan secara syariah ya, tapi ini menggunakan perpaduan jarum gitu. Nah kalau misalnya memang nggak menggunakan jarum, bisa menggunakan kayak semacam korek ya, lidih ya, lidih itu bisa ditusuk. Nah itu biasanya kalau misalnya ada keluhan, biasanya dia akan kesakitan di bagian pala, di bagian kaki gitu. Dan yang penting di sini di saat kita menyembuhkan pasien yang kesurupan ya kan, itu kita harus mempunyai keberanian. Jangan ada rasa takut, sekali lagi. Jangan ada rasa takut, kita lillahi ta'ala aja ya kan. Nah ini saya cabut dulu ya. Sudah saya cabut. Lillahi ta'ala aja, semua karena Allah. Karena kalau kitanya nggak punya niat, keberanian untuk menyembuhkan pasien,
ya maka tidak akan datang kesembuhan. Tapi kalau misalnya kita niat benar-benar karena Allah, ya insya Allah akan mendatangkan suatu kesembuhan. Jadi medianya cukup simpel sih sebenarnya, tapi kalau untuk praktisi atau mungkin penyembuh ya memang sudah terbiasa dengan media itu. Tapi kalau untuk orang-orang yang menurut saya orang-orang yang baru mengenal gitu kan, atau mungkin orang-orang yang nggak terbiasa untuk menyembuhkan, ya mungkin agak panik gitu kan. Dan apalagi mungkin dia nggak mungkin menyediakan jarum. Nah, kalau tidak ada jarum ya sebaiknya dengan lidih ya. Lidih ditusukkan tapi bukan masuk ke kulit ya, tapi hanya sekedar ditusukkan gitu. Kalau terasa sakit, nah biasanya akan berinteraksi. Nah, makanya ditesnya dengan cara pakai telunjuk. Pakai telunjuk, sebelumnya telunjuknya dibacakan doa gitu. Jadi itu aja. Jadi saran dari saya kalau untuk menyembuhkan orang-orang yang kesurupan dengan cara seperti itu, menurut saya itu efektif karena bisa mendatangkan kesembuhan. Jadi terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Bisa ketemu konten-konten selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak rahasia. Living life every day